Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan optimalisasi Office Word untuk membuat dua jenis halaman pada satu file Word. Yang sering kita temukan adalah aturan-aturan untuk membuat halaman awal di sebuah karya tulis yang kita buat menggunakan angka Romawi. Kemudian di bagian isi dari sebuah artikel atau makalah kita diminta untuk menggunakan angka biasa. Biasanya di bagian bab 1, 2, dan seterusnya menggunakan angka biasa. Di bagian cover, daftar isi, halaman pengesahan biasanya menggunakan angka Romawi. Maka bagaimana cara membuat dua jenis nomor halaman tersebut? Nah, langkah yang harus kita gunakan, kita harus menggunakan menu break ya, pada Office Word. Jadi kita harus meletakkan kursor pada halaman terakhir yang akan diisi halaman angka Romawi. Misalnya halaman 1 ini Romawi, halaman 2 ini Romawi, halaman 3 ini Romawi. Nah, di halaman inilah, di halaman terakhir, jadi halaman perpindahan, di halaman ini adalah halaman terakhir untuk Romawi. Sedangkan pendahuluan nanti sudah memasuki angka biasa. Maka letakkan kursor di halaman terakhir yang akan diisi angka Romawi. Selanjutnya kita klik menu break, ya, break. Nah, kita ada banyak pilihan di situ. Maka kita pilih yang section break next page. Section break next page. Klik. Ya. Oke. Maka nanti akan terpotong ya antara 4 halaman tadi dengan halaman bawahnya. Cuma tidak kelihatan kalau itu terpotong. Nah, selanjutnya kita memasukkan angka Romawi pada halaman-halaman awal ya, kita mulai dari cover seperti biasa. Untuk memasukkan page number halaman, maka kita klik 2 kali. Misalnya saya memasukkannya di bawah, maka di footernya saya klik 2 kali ya, ada section 1. Selanjutnya kita memasukkan page number seperti biasa. Ini ada page number, cuma kita setting dulu bagian format page numbernya. Pastikan di situ dipilih Romawi. Kemudian start at-nya pilih yang I1, angka 1, kemudian OK. Nah, kalau sudah di OK, selanjutnya kita pilih di mana kita akan meletakkannya. Misalnya umumnya ditaruh di pojok kanan bawah misalnya ya. Di bottom of page saya pilih yang pen number 3 ini, klik ya. Oke. Coba saya masukkan. Setelah dipilih, kita format page number, klik ya. Kemudian page numbernya oke. Nah, ini sudah muncul, cuma memang besarnya cukup kecil ya. Ini halaman 2 sudah ada, halaman 3 sudah ada, halaman 4 sudah ada. Kemudian di halaman 1, ini karena halaman 1 biasanya cover ya, kita tidak menggunakan nomor, bisa diklik different first page, kemudian itu bisa dihapus saja. Tapi kalau halaman 1 akan diisi nomor ya tetap saja nggak masalah seperti ini ya. Jadi ini halaman 1 sudah ada, 2 sudah ada, 3 sudah ada, 4 sudah ada. Nah, kalau masih ada lebih 1 halaman ya kita bisa delete saja ya. 2, 3, 4 ya. Nah, ini kita delete saja.
Nah, selanjutnya bagaimana dengan file pendahuluan ya. Nih mungkin pada umumnya di sini jika belum muncul ya, maka saudara tinggal tambahkan saja page number ya. Pastikan format page numbernya dipilih angka yang biasa ya, angka 1, 2, 3 seperti biasa, kemudian start at-nya 1, kemudian OK. Setelah itu page number, bottom of page, kemudian pilih yang pojok kanan bawah. Maka di situ sudah muncul ya, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai halaman terakhir ya. Oke. Jika masih ada yang mengalami kendala, misalnya yang sering terjadi adalah ketika kita membuat di perpindahan ini ya, di sini ada halaman 4, kemudian nanti di bagian pendahuluannya ini tidak 1 tapi di sini 5 misalnya gitu. Saudara tinggal klik saja ya, ini di blok pastinya diklik, kemudian saudara pilih format page number. Nah di sini start at-nya 5-nya diganti 1. Jadi yang mungkin terjadi di tempat saudara adalah seperti ini. Nah di sini 5 karena masih nyambung. Misalnya ditemui seperti ini ya, tinggal ini di blok, kemudian saudara pilih page number, format page number, kemudian ini diisi 1 ya, karena bab 1 juga dimulai dari halaman 1 ya. Oke, itu untuk optimalisasi yang pertama. Kita bisa membuat 2 tipe nomor halaman pada satu file ya. Kalau kita print preview coba. Nah, ini halaman 1, jadi tampak ya, ini cuma agak kecil ya, saudara bisa mengatur fontnya 1, 2 ya, 3, 4. Nah, begitu masuk ke bab itu sudah dimulai dari 1, 2 dan seterusnya menggunakan angka biasa ya. Oke, selanjutnya di video yang kedua kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Nah, cara membuat daftar isi secara otomatis mungkin ini cukup panjang. Sebenarnya untuk membuat daftar isi ada banyak cara. Kita bisa menggunakan menu paragraf ya, bisa menggunakan menu paragraf, atau bisa juga kita menggunakan menu reference bibliografi. Nah, kita bisa menggunakan reference bibliografi dan nanti kita menggunakan table of content. Nah, langkah untuk membuat daftar isi secara otomatis paling mudah kita membuat kotak dialog dulu di sebelah kiri dengan cara klik view. Kita pilih navigation pane, ada navigation pane, klik ya. Jadi di Office berapapun ya, 2007, 10, 13, 16, 19 sama menunya ya, pilih aja navigation pane. Nah, kemudian di navigation pane ini kita atur ya, kita setting mana yang akan dimasukkan ke dalam daftar isi. Kita masukkan dalam daftar isi. Nah, misalnya halaman pengesahan ini kita jadikan daftar isi, atau kalau ini bagian atas sendiri mau kita buat juga bisa, tetapi kita perlu menuliskan misalnya cover. Tapi kalau tidak ya kita tidak usah. Nah, misalnya kita mulai dari sini halaman pengesahan ini. Nah, caranya kita masuk ke reference, kemudian add tag. Add tag kita pilih level 1. Nah, level 1. Nah, cuma kalau kita menggunakan menu reference ini, format tulisannya akan kembali standar ya. Kita bisa kembalikan lagi seperti ini. Ya.
halaman pengesahan. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi kita attack level 1 ya. Nah, maksudnya level 1 itu apa? Artinya nanti itu di sebelah kiri. Jadi karena format penulisan itu kadang ada yang di sebelah kiri, kemudian ada yang menjorok ke dalam. Ya, nanti akan kelihatan. Ya, kemudian ini ringkasan, kita buat level 1 juga. Nah, sini kembalikan. Kemudian ada bab 1 pendahuluan, ini juga level 1. Nah, yang seperti ini, level 1 itu paling sebelah kiri, nanti di daftar isi. Nah, kalau latar belakang itu berarti masuknya bukan level 1, tetapi di level 2. Nah, kemudian kita pilih level 2. Nah, jadi agak menjorok ke dalam. Ya, agak menjorok ke dalam. Ini boleh kita setting lagi seperti ini latar belakang. Kemudian ada apa lagi? Nah, rumusan masalah. Kita klik, berarti di sini rumusan masalah juga level 2. Ya. Kemudian tujuan penelitian ini juga level 2. Ya. Kemudian ada roadmap penelitian. Roadmap penelitian ini juga level 2. Kemudian sudah. Nah, kemudian masuk ke bab 2, tinjauan pustaka, ini berarti ke level 1. Ya, karena posisinya di sebelah kiri. Ya. Kemudian ada subbabnya lagi enggak? Kalau ada subbabnya, berarti kita masukkan ke level 2. Level 2, kita cari lagi ada subbabnya atau tidak. Nah, ini ada. Kita blok, kita attack, kita masukkan level 2. Ya. Kita cari lagi apakah ada yang masuk ke level 1 atau level 2. Nah, sudah selesai untuk bab 2. Selanjutnya untuk bab 3 kita seperti biasa blok, attack level 1. Ya. Attack level 1. Ya, betul ya, ini level 1. Kemudian ini tahap-tahap penelitian kita masukkan level 2. Selanjutnya 3.2. Ini kita masukkan level 2. Jadi level itu menunjukkan dia itu bab atau subbab. Ya, level 2. Kemudian populasi sampel. Ini juga level 2. Nah, seperti populasi sampel ini adalah kalau saudara akan memasukkan ini berarti di level 3. Ya, karena level 1 babnya, level 2 subbabnya, ini adalah sub-subbabnya lagi level 3. Tapi kita cukup sampai level 2 saja untuk latihan. Ini 3.5 berarti masuk level 2. Analisis data kita masuk level 2. Kemudian ada lagi 3.7, ini level 2. Kalau format tulisannya berubah, kita kembalikan normal lagi. Kemudian bab 4. Nah, bab 4 berarti dia level 1. Ya. Level 1. Dan anggaran biaya ini adalah level 2. Ya, level 2. Kita cari lagi ke bawahnya 4.2 jadwal, berarti kita masukkan level 2. Kemudian daftar pustaka ini berarti kita jadikan dia level 1. Ya. Nah, daftar isi yang nanti akan muncul dia berdasarkan dari navigation yang kita buat seperti ini. Ini yang kita menentukan sendiri. Kalau misalnya ada paragraf-paragraf yang tidak terpakai masuk ke navigation pane, silahkan dihapus saja, ya, tidak masalah. Nah, kalau navigation pane sudah oke, ya sudah betul semua, maka langkah selanjutnya kita tinggal masuk ke
halaman daftar isi. Jadi sudah dibuat ada halaman daftar isi yang kosong. Daftar isi, kita lihat di mana daftar isi. Nah ini, ternyata di halaman 3 ada daftar isi. Ini kalau kita lihat daftar isinya masih kosong, ya, masih kosong. Nah sekarang bagaimana cara kita memunculkan daftar isi yang ada di navigation pane ini dipindahkan ke dalam daftar isi sini. Nah, caranya adalah masih di menu reference, selanjutnya klik table of content. Nah, di situ ada automatic table 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah tipikal saja, ya. Mana yang akan kita buat, mana yang akan kita pilih. Gitu. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, itu ada heading 1, 2, 3. Sebenarnya heading itu untuk mengatur template font yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kalau navigation pane sudah oke, kita tinggal pilih saja. Misalnya saya pilih yang konten automatic table 1. Kalau sudah, klik sekali, klik. Nah, maka harusnya sudah muncul di sini daftar. Nah, ini sudah muncul ya. Ya, jadi yang kita buat di navigation pane akan muncul di sini. Nah, kalau ada yang kurang bagus, ya kita tinggal edit saja. Misalnya konten ini tidak kita gunakan, ya kita delete. Nah, tandanya kalau kita membuat daftar isi secara otomatis, maka dia akan terblok seperti ini. Ya, kita tinggal setting saja sesuai kebutuhan. Ya, misalnya spasinya ini terlalu jauh, ya kita ganti spasi 1. Ya. Kemudian fontnya kalau misal terlalu kecil, ya kita ubah fontnya ke font 12 misalnya. Nah, seperti ini. Ya. Maka daftar ini akan otomatis sama ya dengan yang ada di dalam karya ilmiah yang kita buat ini. Jadi tidak mungkin salah. Ya. Tidak mungkin salah. Nah, ini hebatnya lagi ketika daftar isi sudah jadi, maka dia akan nge-link. Ya, akan nge-link. Ketika saya tekan kontrol di keyboard, kemudian saya sorot menunya, maka dia akan nge-link. Misalnya lokasi penelitian apakah benar di halaman 13, saya tekan kontrol klik, dia langsung lari. Nah, kan betul, lokasi penelitian. Ya, dia juga muncul ya di navigation pane. Ya. Makanya seringkali kita sering menemukan file-file PDF itu ya. Di sebelah kirinya itu ada seperti daftar isi, kemudian ketika kita klik, dia akan nge-link ya. Begitu juga ketika ini kita jadikan file PDF ya. Coba kita save as menjadi PDF. Maka nanti daftar isinya dia akan nge-link. Saya simpan di download misalnya ya, ini untuk contoh aja. Kalau di sini misalnya ada yang kurang rapi bisa dirapikan ya. Tapi pada prinsipnya cara pembuatannya seperti itu. Nanti jika ada perubahan-perubahan pada bagian isi artikel ya, saudara tinggal update saja nanti. Tinggal update file. Tinggal update file. Nah, jadi tinggal diklik kanan, kemudian update file. Misalnya saudara melakukan bimbingan pada halaman 12 dioret-oret gitu misalnya. Atau ada halaman yang berubah, atau ada halaman yang nambah. Ya, tetap menggunakan file ini, bagian isinya silahkan direvisi, daftar isinya nanti tinggal di update file. Maka dia akan memperbarui. Nah, ini sudah jadi. Ini file PDF-nya yang tadi kita buat. Ya, kalau kita cek di daftar isi ini, kalau kita klik, dia itu menjadi link ya, dia itu menjadi link. Misalnya saya ingin melihat metodologi penelitian apakah benar di halaman 13, saya klik. Nah, maka dia akan lari ke halaman 13. Ya, jadi daftar isi yang dibuat secara otomatis, dia akan menjadi
hyperlink ya, berisi hyperlink. Biaya apakah benar halaman 17? Saya klik biaya kan pas halaman 17 ya. Begitu langkah pembuatannya. Jika ini mau dirapikan silahkan, harus ya, memang fontnya harusnya misalnya Times New Roman semua, ukurannya 12 ya, nanti ini dirapikan kanan kirinya silahkan ya. Pokoknya pekerjaan itu harus dibuat serapi mungkin ya, agar enak untuk dibaca. Ya, misalnya daftar pustaka, bab 4, bab 3, bab 2, bab 1, di bold juga bagus. Nah, tadi saya contohkan misalnya kita menemui bimbingan, kemudian diminta untuk melakukan penambahan halaman atau pengurangan halaman, ya. Misalnya di bab 2 ini kita tambahkan ya, diminta menambahkan teori misalnya, diminta untuk menambahkan teori karena teorinya kurang sehingga halamannya bertambah atau berkurang ya. Misalnya ini adalah tambahan atau di sini saudara bertambah halamannya menjadi banyak ya. Maka saudara nanti tinggal update file saja. Di sini klik update file. Update file nanti ada pilihannya, update page number only atau update entry tabel. Nah, jika yang berubah isinya, maka saudara pilih update entry tabel. Jadi file-file yang sudah ditambahkan itu akan menambah di daftar isi. Jadi halamannya juga akan berubah. Gitu. Kalau sudah di OK, nah kalau sudah di OK mungkin formatnya akan kembali seperti awal tadi. Silakan saudara pilih untuk memperbaiki lagi ya. Jadi kita perbaiki lagi file-filenya seperti ini. Gitu. Baik ya, itu dulu untuk video yang pertama tentang membuat dua jenis nomor halaman dalam satu file dan membuat daftar isi otomatis dengan menggunakan menu reference ya. Setelah ini akan dibuatkan video tentang membuat daftar pustaka secara otomatis di luar aplikasi tambahan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.